Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang perencanaan keuangan sederhana berdasarkan tujuan akhirat. Apa itu perencanaan keuangan sederhana? Perencanaan keuangan sederhana berbasis tujuan akhirat adalah proses mengatur keuangan secara bijak agar tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih ridho Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Tujuan akhirnya bukan hanya financial freedom di dunia, tetapi spiritual freedom di akhirat. 4 prinsip dasar keuangan Islami. Yang pertama, halal. Sumber penghasilan dan pengeluaran harus dari dan untuk hal yang halal. Yang kedua adalah zuhud, yaitu hidup sederhana, tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Yang ketiga adalah mensyukuri dan amanah, yaitu mengelola rezeki sebagai titipan Allah. Yang keempat adalah tidak riba, yaitu menghindari pinjaman berbunga. Agar keuangan kita berkah dan sejalan dengan tujuan akhirat, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, termasuk berorientasi ibadah di mana setiap pengguna uang diniatkan sebagai amal. Tujuan keuangan akhirat. Tujuan keuangan akhirat ada 4. Yang pertama, zakat, yaitu membersihkan harta dan menunaikan kewajiban agama. Yang kedua adalah infak dan sedekah rutin, yaitu membantu sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wakaf, yaitu investasi abadi di akhirat. Yang keempat adalah menuntut ilmu agama, seperti biaya untuk menuntut ilmu agama atau mengirim anak kita ke pesantren. Tujuan finansial yang bernilai akhirnya juga mencakup tabungan haji ataupun umroh serta biaya dakwah dan syiar Islam, yang semuanya berkontribusi pada investasi di akhirat. Langkah-langkah perencanaan keuangan sederhana. Yang pertama, tetapkan tujuan akhirat. Misalnya, kita sedekah rutin 100.000 per minggu. Dan tabung haji 500.000 per bulan, wakaf Al-Quran setiap tahun. Yang kedua, mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kita, yaitu menggunakan prinsip 50% kebutuhan pokok, 30% tabungan dan tujuan akhirat, dan 20%-nya yaitu kebutuhan tambahan. Yang ketiga adalah prioritaskan kewajiban kita, seperti melunasi hutang, menyisihkan zakat, maupun infak di awal bulan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kita menyimpan dan investasi syariah, seperti menggunakan rekening syariah, reksadana syariah, emas, dan wakaf tunai produktif. Contoh perencanaan bulanan. Yang pertama, kebutuhan pokok, makan, sewa, dan lain-lain 1.500.000, tabungan haji 500.000, sedekah atau infak 200.000, dana darurat 300.000, belanja opsional dan transportasi 500.000. Semua itu dengan gaji 3 juta. Merencanakan ini mengalokasikan dana untuk haji, sedekah rutin, dan dana darurat, serta biaya hidup, memastikan tujuan kita di dunia maupun di akhirat tercapai. Keutamaan perencanaan ini, yang pertama yaitu jalan amal syariah. Setiap pengeluaran menjadi investasi pahala yang terus mengalir. Yang kedua, mendidik hati, yaitu membentuk hati untuk tidak bergantung pada dunia, melainkan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pola hidup barokah, membentuk pola hidup yang berkah, bukan sekedar kaya secara materi. Yang keempat dan yang terakhir, mengurangi stres finansial, yaitu merasa cukup dan terarah, mengurangi beban pikiran tentang keuangan. Hadis dan dalil pendukung. Dari sebaik-baiknya harta yang halal adalah yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan pentingnya memiliki harta yang diperoleh dari sumber yang halal, karena harta tersebut akan menjadi berkah bagi pemiliknya yang soleh. Sesungguhnya orang-orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat Al-Quran ini
menggambarkan pahala berlipat ganda bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, menunjukkan bahwa setiap amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Quran Surat Al-Baqarah Surat 261. Penutupan, ibadah dan keselamatan akhirat. Mengatur keuangan bukan hanya untuk kenyamanan duniawi, tetapi sebagai bentuk ibadah dan sarana tujuan keselamatan akhirat. Yang kedua, harta sebagai alat. Dengan perencanaan yang benar, sederhana dan konsisten, kita bisa menata harta menjadi alat untuk menuaikan pahala. Yang ketiga, bukan beban hisab. Harta yang dikelola dengan baik tidak akan menjadi beban hisab kita di akhirat kelak, melainkan sebagai sumber kebaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan membaca presentasi saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.